Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'alal a'yada mawsimal khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. I'lamu anna hadha yawm 'idil akbar wa yawm 'idil a'dham, yawma ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykumus siyam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'an sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana, atau kama qala an-nabi aidan, man kana lahu sa'ah falam yudhi falyamut in kana yahudiyan aw in kana nasraniyan aw in kana majusiyan. Al-hadits aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibu bapak hadirin wal hadirat peserta salat Idul Adha Masjid At-Thayyibah, yang berharap bersama seluruh rangkaian amaliyah kita fardu dan sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ketika bicara Idul Adha atau hari raya kurban, selain sunnah muakkad pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha, maka ada sunnah muakkad yang akan dilaksanakan usai Idul Adha, yakni ibadah pemotongan hewan korban. Tentu ketika bicara
pemotongan hewan korban, umat muslimin wal muslimat seantero dunia bersama akan ingat satu sejarah di mana ada seorang ayah demi mengharap ridho Allah dan menjalankan perintahnya rela untuk memenggal kepala anaknya, yakni baginda Nabi Ibrahim alaihi salam, yang memenggal kepala putra tercintanya Nabi Ismail alaihi salam. Peristiwa itu termaktub dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika usia Ibrahim punya anak, perkiraan umur 80 sampai 90 tahun. Kemudian Ismail di masa-masa kecil, kontroversi dalam penjelasannya, ada yang umur 7 tahun, ada yang 12 tahun. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Nah, bapak mimpi diperintahkan untuk menyembelihmu. Interaksi ini dijawab indah oleh putra tercintanya Nabi Ismail. Qala ya abatif an ma tu'mar. Bapak, kalau memang ini perintah Tuhan, jalankan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka bapak insyaallah akan menemui aku golongan orang-orang yang sabar. Dari riwayat ini dalam khutbah singkat, maka akan kita paparkan apa sih urgensinya berkorban, apa pentingnya berkorban, apa suri tauladan yang harus kita ambil selain bentuk ibadah dalam perilaku kehidupan kita berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di sini akan kita bagi menjadi 3 bagian dari peristiwa penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam. Pertama, bentuk taqarrub ilallah. Yang kedua, membuang sifat binatangiyah atau hewaniyah atau sabu'iyah. Yang ketiga, bentuk ibadah sosial terhadap sesama manusia. Kita buka yang pertama. Korban itu salah satu bentuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kata-kata korban itu kan qoroba yaqrabu qurbanan, mendekatkan diri pada Allah. Terus taqarrub, taqarraba yataqarrabu taqarruban. Proses pendekatan diri kepada Allah ini tentu terklasifikasi. Maka saya tulis dalam satu kajian cara pendekatan diri Nabi Ibrahim untuk bisa dekat dengan Allah. Ini pendekatan level langit yang tidak manusia biasa itu mampu menjalankan. Bapak kalau baca Al-Quran surat As-Soffa, panjangan dari ayat yang tadi, saya itu ketika baca ayat itu sambil menganalisa, kalau saya jadi Nabi Ibrahim kayak apa? Punya anak Pak, kita punya peribahasa loh, harta benda tidak berharga kalau anakku tidak terselamatkan. Itu ketika anaknya sakit, maka proses biaya apapun akan mengeluarkan harta benda untuk anakku. Itu karena kita cinta dengan anak. Anak adalah estafet perjuangan kita. Maka ada ungkapan dalam Al-Quran setelah Nabi Ismail menyampaikan, Pak,
if'al ma tu'mar, jalankan Pak, kalau ini perintah Allah. Ayat Quran dilanjutkan, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Kemudian Nabi Ismail direbahkan pelipis sebelah kanan di atas bongkahan batu. Nanti kalau diizinkan berkunjung ke Makkah jamaah, selisih 5 atau 7 kilo dari Ka'bah itu ada bukit kecil. Sebelah kiri kalau kita akan ke Padang Arafah itu ada bukit kecil. Nabi Ibrahim naik, tengok kanan, tengok kiri, nggak ada manusia. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika ditaruh itu kepala Ismail, leher dan badannya. Kemudian kalau dalam bahasa fikih, wa yu'aliju as-sikin ala hilqati Ismail, kemudian digorokkan dia punya golok di leher Nabi Ismail alaihissalam. Saya nggak bayangin anak kita, kasus yang rame di masjid atau musola itu ketika anak kita nakal, sholat jamaah disabet dengan sajadah, nangis, matanya biru, kita ngamuk mencari siapa yang mensabet anak kita. Kita punya anak sekolah TK, TPA, ngaji, yang notabene kalau dulu nggak masalah. Anak-anak kita nakal, tangan kita, anak kita disabet dengan penggaris merah, lapor dengan orang tua. Kalau sekarang nih orang tuanya lapor polisi, gurunya anak kita dimasukkan penjara gara-gara apa? Mendidik anak kita. Artinya apa? Yaitu salah sebenarnya. Kalau pendidikan orang tua dulu nyatanya para ulama, para kiai didikannya keras, ekstrem, tapi jadi itu. Tapi kalau sekarang disiplin, bentar dikit lapor orang tua nyak-nyak sampai majelis taklim. Tapi kita nggak bahas dunia itu, yang kita sampaikan betapa kita sayang kepada anak, nggak boleh disentuh oleh siapapun dalam rangka menyakitinya. Tapi ini Nabi Ibrahim menggorok leher anaknya dalam rangka apapun yang terjadi demi dekat kepada Engkau ya Allah, siap kukorbankan anakku. Ini namanya pengorbanan level langit. Maka ejawantah dalam kehidupan disunnah muakkadkan untuk korban, itu jangan selalu alasan. Kalau tiap tahun ada upacara ibadah korban, alasannya tahun ini belum punya duit Pak Panitia, tahun ini saya bayar kontrakan, atau bulan ini bayar kredit motor, atau bulan ini anak saya masuk sekolah. Ada aja alasannya. Maka kalau orang itu alasan terus, contoh Nabi Ibrahim, harta dikorbankan. Ini kan kalau buka sejarah, Nabi Ibrahim pernah korban 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor onta. Tidak peduli, yang penting saya dekat kepada Allah. Dan ini umat Muhammad akhir zaman, ia kerja, gajian, punya motor, punya kulkas, punya TV, punya HP, punya rumah. Alasan terus kalau suruh korban. Terus nyontoh Nabi Ibrahim kapan? Padahal dalam Al-Quran yang ada kata-kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Kata-kata uswah hanya pada dua nabi. Uswatu li Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa uswatu li Ibrahim alaihi salam. Ada dua uswah, maka layak ketika kita sholat selalu sholawat kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, setelah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang yang kedua, korban itu urgensinya membuang sifat binatang. Maka nanti kalau buka kitab fikih sunnah muakkad juga, yang korban melihat leher sapinya dibeleh, iraqatud dam, ketika darah mengalir, maka kita melihat setiap tetesan darah khalaqallahu malakan, Allah ciptakan malaikat berapa ribu tetes, maka setiap malaikat mendoakan kepada orang yang korban agar diampuni dosanya. Maka sunnah muakkad, apa
Apa di situ maksudnya? Sapi dipotong, kambing dipotong, kerbau dipotong, onta dipotong, supaya kita yang korban sifat binatang yang nempel pada kita lepas. Ustaz, emang binatang sifatnya apa? Ada bahasa candaan namanya hardolim, dahar, modol, ulin. Jadi kalau ada manusia kerjanya cuma bagadok baik, makan, merokok, ngopi, ya. Giliran ada panggilan sholat jamaah, kagak jamaah tuh. Giliran suruh sholat, kagak sholat tuh. Giliran ada kajian majelis taklim, kagak datang itu. Pokoknya rangkaian ibadah vertikal atau horizontal, ini orang kagak berangkat. Kalau bahasa kita mbudek, mbudek itu dengar tapi pura-pura gak dengar. Ya, tuli, buta tapi matanya lihat. Mata melihat, oh masjid At-Thayyibah sebelah masjid kelurahan itu sangat apik. Ketika ada kajian rame, ketika jamaah rame, kegiatan sosial korban, yang korban banyak, tapi orang itu hanya plotak, plotok, Pak. Ya kayak kambing yang di kandang itu, kayak sapi yang di kandang itu. Jadi nggak ada hirah, nggak ada semangat. Ikutan jamaah, ikutan ngaji, ikutan kegiatan, itu nggak ada. Maka orang yang korban kali ini dikorok, ia punya leher sapi atau kambing supaya yang nempel di badan sifat binatang itu lenyap. Ini kan kalau buka Al-Quran Al-A'raf 179, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah siapkan neraka jahanam untuk jin dan manusia. Bagi siapa? 3 hal umat manusia. 1, punya hati nggak pernah dipakai untuk mikir ayat-ayat Allah. Dalam hatinya nggak pernah ngomong begini, iya ya, ini orang pada haji, uang ratusan juta dikeluarkan, duduk bersimpuh bersama di padang Arafah, di Jabal Rahmah. Mereka punya pangkat yang jenderal 1 sampai 4, yang DPR, yang menteri, duduk bareng dengan tukang asongan, dengan tukang buah dingin. Nggak ada bedanya itu di padang pasar, di Jabal Rahmah. Nggak ada bedanya di padang Arafah, di hadapan Allah. Sama ini, sama, tapi hatinya nggak tersentuh. Iya ya, mereka yang konglomerat juga sama. Hati yang nggak pernah memikirkan ayat-ayat Allah, bentuk kauliyah atau kauniyah, itu tanda disiapkan masuk neraka jahanam. Kedua, walhum a'yun, punya mata nggak pernah melihat Al-Quran, wa adhanun, punya telinga nggak pernah mendengarkan kalimat-kalimat Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Orang yang begini seperti sapi yang diikat di sebelah masjid. Orang seperti ini seperti kambing. Artinya apa? Gak ada gunanya. Maka momen Idul Korban, ayo korban, supaya binatang yang nempel pada sisi kita Allah hilangkan. Baru urgensi korban yang ketiga adalah ibadah sosial. Apa sih ibadah sosial? Masya Allah, kita yang punya kepedulian terhadap sesama. Ketika Idul Korban yang kita mampu beli hewan korban sehingga bisa berbagi dengan tetangga kita yang memang belum mampu. Mereka bisa merasakan daging sapi, daging kambing. Mereka bisa merasakan nikmatnya sapi. Tolong dibagi rata. Ini kadang-kadang Masya Allah ada yang tidak kebagian teman-teman perantau.
teman-teman perantau cuma dapat asapnya. Kali ini tolong semuanya dibagi supaya tidak hanya kena asap, tapi juga dapat daging kambing dan daging sapinya. Ibadah sosial ini juga salah satu tunjangan yang luar biasa, karena ada vertikal, ada horizontal, ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Duribat alaihimudillah aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kau akan hina dimanapun kamu berada ketika tidak tergantung dengan dua hal, hablum minallah, vertikal ibadah pada Allah, dan hablum minan nas, horizontal terhadap sesama. Nah, berbagi terhadap sesama ini salah satunya disyariatkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, oleh baginda Nabi Ismail alaihissalam, langsung proses kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga pelajaran yang kita ambil dari kita menjalankan sholat 5 waktu. Ketika kita takbiratul ihram, ujungnya ada salam kanan, salam kiri. Salam kanan artinya filosofi kita noleh. Ada enggak fakir miskin yang hari ini enggak kebagian daging korban? Noleh sebelah kiri. Ada enggak yatim piatu juga enggak mendapatkan daging korban? Maka jamaah yang sekalian, dari 3 hal ini urgensi korban. Yang pertama, pelajaran yang kita ambil, betapa demi mengharap ridho Allah apapun dikorbankan. Untuk kelas kita belum kelas Nabi, tentu yang tidak langsung sesuai dengan Nabi, sampai harta benda dihabiskan, sampai anak pun dikorbankan. Tidak seperti itu, tapi berupaya fattaqullaha mastata'tum. Ketika ada program, kita harus ikut sumbangsih. Korban kita ikut, pengajian karena masjid butuh operasional kita juga ikut, kegiatan apapun kita ikut. Itu namanya mengorbankan diri kita untuk mengharap ridho Allah. Yang kedua, agar nafsu binatang yang ada pada diri kita, ada binatangnya, ada hewannya, ada sabu'nya. Kalau sabu'nya, orang yang sangat buas akan rakus dengan dunia ini. Dan yang ketiga, mari kita perhatian terhadap sesama, karena orang yang perhatian terhadap sesama itu sama saja mengamalkan sifat Rahman Rahimnya Allah. Mudah-mudahan Idul Korban kali ini mampu membangun diri kita, berkorban untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk nusa, bangsa dan agama, demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa antal khairur rahimin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم.